Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Raffi Nurzaihani. Saya adalah Ketua MBK periode tahun 2020-2021. Sepertinya saya di sini untuk mengajak adik-adik di rumah mengenal apa sih OSIS itu. Nah, OSIS atau Organisasi Intrasekolah adalah suatu organisasi yang berada di Indonesia yang dimulai dari sekolah menengah yaitu SMP dan SMA. Organisasi ini dikelola oleh murid-murid terpilih untuk menjadi anggota OSIS. OSIS di SMKN 1 Malang mempunyai 12 sekbid atau seksi bidang yaitu MBK, PH, KTK Islam, KTK Nasrani, BBL, Paksi, PBBN, PKBN, KDBI, Kewir, TIK, Orpol, dan Kejas. Nah, untuk mengenal lebih dalam mengenai masing-masing sekbid tersebut, simaklah penjelasan berikut ini. Saya Verga dari Sekbid MBK. MBK atau bisa disingkat dengan Majelis Perwakilan Kelas adalah suatu organisasi di sekolah yang bertugas mengawasi kinerja OSIS dalam menjalankan tugas-tugasnya selama masa jabatannya berlangsung. Sekbid MBK ini dibina oleh Bu Tuti Ike Rahayu. Tugas MBK adalah menampung, menyalurkan, dan memperjuangkan aspirasi warga sekolah serta mengawasi dan mengevaluasi kinerja OSIS. Peran MBK ini juga sebagai partner OSIS. Di SMK Negeri 1 Malang sendiri, MBK memiliki beberapa program kerja. Yang pertama, rapat 3 bulanan. Rapat 3 bulanan ini dilaksanakan setiap 3 bulan sekali. Rapat 3 bulanan ini terbagi menjadi 2 rapat, yaitu rapat internal dan juga eksternal. Jika rapat internal ini dilaksanakan sekitar bulan Februari dan rapatnya hanya dengan anggota OSIS saja. Tetapi jika rapat eksternal dilaksanakan sekitar bulan Juni dan rapatnya bersama pembina. Yang kedua yaitu seleksi pengurus MPK dan juga OSIS. Proker ini bertujuan untuk menyeleksi siswa-siswi SMK Negeri 1 Malang yang berminat untuk mendaftar sebagai bagian dari OSIS SMK Negeri 1 Malang. Yang selanjutnya yaitu piket ketertiban. Piket ketertiban ini dilaksanakan untuk menertibkan siswa-siswi SMK Negeri 1 Malang. Jadi, setiap harinya akan ada anggota OSIS yang dijadwalkan untuk piket di gerbang masuk SMK Negeri 1 Malang. Dan setiap yang melanggar tata tertib di SMK Negeri 1 Malang akan dikenakan poin. Yang keempat yaitu rapor OSIS. Rapor OSIS ini bertujuan untuk menilai kinerja para anggota OSIS selama 1 periode. Yang kelima yaitu rekapan siswa terlambat. Rekapan siswa terlambat ini bertujuan untuk merekap pelanggaran yang dilakukan oleh siswa-siswi SMK Negeri 1 Malang. Yang keenam, penerimaan lembar aspirasi siswa atau PELAS. Proker ini bertujuan untuk menerima aspirasi atau IDD dari siswa SMK Negeri 1 Malang. Yang ketujuh, pertanggungjawaban dan penyaluran PELAS. Proker ini ditujukan untuk mewujudkan aspirasi siswa SMK Negeri 1 Malang. Yang terakhir yaitu banner seragam. Banner seragam ini ditujukan untuk memperlihatkan tata cara penggunaan seragam di SMK Negeri 1 Malang. Perkenalkan, nama saya Dia Ayu Artamevia, saya di sini dari Sekbid PH. Nah, apa itu Sekbid PH? Sekbid PH adalah Sekbid Pengurus Harian. Dalam OSIS, Sekbid PH adalah inti dari sebuah organisasi intrasekolah. Badan ini beranggotakan Ketua Umum, Ketua 1, 2, Sekretaris 1 dan 2, Bendahara 1 dan 2. Tugas inti dari Sekbid ini adalah memastikan, mengarahkan, dan membantu Sekbid-Sekbid dalam melaksanakan program kerja. Sekbid PH ini dibina oleh Ibu Tuti Ike Rahayu. Kemudian, tugas dari ketua adalah memimpin organisasi dengan baik dan bijaksana, mengkoordinasikan semua sekbid kepengurusan, menetapkan kebijakan yang telah dipersiapkan dan direncanakan oleh sekbid kepengurusan, memimpin rapat, menetapkan kebijakan, dan mengambil keputusan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Setiap saat mengevaluasi kegiatan sekbid kepengurusan. Kemudian tugas sekretaris. Memberikan saran kepada ketua dalam melaksanakan keputusan, mendampingi ketua dalam memimpin setiap rapat, menyiarkan, mendistribusikan, dan menyimpan surat, serta arsip yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan. Menyiapkan laporan, surat, hasil rapat, dan evaluasi kegiatan. Bersama ketua menandatangani setiap surat, bertanggung jawab atas tata tertib administrasi, organisasi, bertindak sebagai notulis dalam rapat. Melakukan inventaris OSIS setiap 1 bulan 1 kali. Kemudian tugas dari bendahara, bertanggung jawab dan mengetahui segala pemasukan pengeluaran uang atau biaya yang diperlukan dalam kegiatan,
membuat tanda bukti kwitansi setiap pemasukan pengeluaran uang untuk pertanggungjawaban, bertanggung jawab atas keperbendaharaan, menyampaikan laporan keuangan secara berkala. Kemudian, program kerja pengurus harian di SMK Negeri 1 Malang adalah rapat rutin setiap 1 bulan 1 kali, piket kebersihan ruang OSIS, administrasi OSIS, studi banding, pengefektifan OSIS dengan ekskul, dan peringatan 17 Agustus. Halo, saya Juliatin dari Sekbid KTK Islam. KTK Islam adalah salah satu dari sekian banyak sekbid yang dinaunsis di SMK Negeri 1 Malang. KTK Islam adalah singkatan dari Pembinaan Ketakwaan dan Keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Agama Islam. Jadi, sekbid ini ditugaskan untuk kegiatan seputar keagamaan di agama Islam. Sekbid ini dibina oleh Bapak Dodik. Adapun beberapa program kerja yang dilaksanakan untuk memperingati Hari Besar Islam yaitu: yang pertama Isra Mi'raj, yang kedua Nuzulul Quran, yang ketiga Tahun Baru Islam, yang keempat Maulid Nabi. Peringatan hari besar tersebut biasanya dirayakan dengan mengadakan kegiatan sholawat, disertai ceramah ataupun dengan lomba-lomba. Yang kelima, Pondok Ramadan. Pondok Ramadan biasanya diperingati dengan mengadakan kegiatan tadarus bersama dan membagikan takjil di sekitar sekolah. Yang keenam, Idul Adha. Dilakukan dengan melaksanakan sholat id bersama dan melakukan penyembelihan pembagian hewan kurban di sekolah jika saat offline. Ada juga beberapa program kerja lainnya yang bukan Hari Besar Islam, antara lain Istighosah kelas 12. Biasanya kegiatan ini dilaksanakan sebelum uji lulusan kelas 12. Diklat BDI. OSIS membantu dalam kegiatan Diklat BDI. Yang ketiga, Amal Jumat. Dilaksanakan setiap hari Jumat untuk seluruh siswa. Yang keempat, Jumat Beriman. Dilaksanakan dengan kegiatan istighosah siswa dan sholat duha bersama. Yang kelima, Istighosah OSIS. Kegiatan ini dilaksanakan setiap bulan oleh anggota OSIS. Dan yang terakhir, piket kebersihan masjid. OSIS mendapatkan kegiatan jadwal piket masjid yang dibuat Sekbid KTK Islam. Perkenalkan, nama saya Sisil, perwakilan dari Sekbid KTK Nasrani. KTK Nasrani merupakan singkatan dari Pembinaan Ketakwaan dan Keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Agama Nasrani. Sekbid ini dibina oleh PJJ. KTK Nasrani adalah sekbid yang bertanggung jawab untuk membantu murid SMK Negeri 1 Malang, terutama yang beragama Nasrani, untuk melaksanakan kegiatan Nasrani. Bekerja di bawah naungan MPK dan OSIS SMK Negeri 1 Malang. Adapun program kerja kita, yaitu perayaan Natal, perayaan Paskah, Pondok Kasih, perjamuan kasih, dan juga ibadah Padang. Saat sebelum pandemi, kita juga bertanggung jawab untuk melayani ibadah tiap hari Jumat. Program kerja kita tidak hanya mencangkup kegiatan Nasrani saja, melainkan juga acara keagamaan lainnya seperti Hari Raya Nyepi dan juga Waisak. Halo, saya Afifah dari Sekbid BPL. Sekbid BPL yang memiliki kepanjangan budi pekerti luhur dan akhlak mulia adalah sekbid yang bergerak di bidang sosial. Sekbid ini dibina oleh Bu Yesinta. Dalam Sekbid BPL sendiri, anggotanya juga menaungi ekstrakurikuler PMR dan Dewan Ambalan. Ada juga beberapa program kerja yang harus dikerjakan, seperti yang pertama, dana sosial. Dana sosial adalah program kerja yang dilaksanakan sewaktu-waktu, karena dana sosial akan dilaksanakan jika ada orang tua siswa yang meninggal, dan biasanya dilakukan setiap hari Senin setelah melaksanakan upacara bendera. Yang kedua, bakti sosial. Bakti sosial biasanya dilaksanakan saat MPLS. Proker ini kita laksanakan untuk membantu orang-orang yang sedang membutuhkan, dan kita biasanya memberikan dalam bentuk sembako. Dan ada juga proker dari Dewan Ambalan sendiri, diantaranya yang pertama, latihan rutin pramuka. Latihan rutin pramuka diadakan setiap hari Sabtu, biasanya dilaksanakan secara bergiliran sesuai jurusan. Yang kedua, penempuhan bantara. Yang ketiga, HUT pramuka, yang biasanya dilaksanakan pada hari pramuka, yaitu tanggal 14 Agustus. Yang keempat, tamu ambalan. Yang kelima, open recruitment Dewan Ambalan, yang biasanya dilaksanakan pada bulan Agustus. Yang keenam, penempuhan ambalan. Ketujuh, istighosah Dewan Ambalan, yang biasanya dilaksanakan setiap Jumat Legi di Sanggar Dewan Ambalan. 8. Bakti sosial Dewan Ambalan. 9. Aktualisasi Dewan Ambalan. Ada juga beberapa proker dari PMR, diantaranya yang pertama, Diklat PMR. Kedua, donor darah. Donor darah ini biasanya bekerja sama dengan pihak UKS sekolah dan mengajak warga sekolah untuk mendonorkan darah bagi yang berminat.
Halo, saya Alvelin Bunga dari Sekbid Paksi. Paksi adalah singkatan dari Pembinaan Akademik, Seni, atau Olahraga sesuai bakat dan minat. Sekbid ini dipimpin oleh Pak Damai. Sekbid Paksi sendiri memiliki beberapa program kerja, diantaranya 1. Kelas meeting 1. Kegiatannya bisa mencakup beberapa lomba mulai dari seni, olahraga, bahkan akademik sekalipun. Yang kedua, pensi. Kegiatannya dilakukan untuk mengembangkan bakat serta keterampilan siswa dalam kesenian. Dan yang terakhir, art exhibition atau pameran seni juga dilakukan untuk mengapresiasi karya individu ataupun memberikan kembali budaya bangsa. Halo semua, perkenalkan nama saya Anes Megista Ismaniel, perwakilan dari Sekbid Orpol. Orpol adalah Seksi Pembinaan Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Pendidikan Politik, Lingkungan Hidup, Kepekaan, dan Toleransi Sosial dalam konteks masyarakat plural. Sekbid Orpol dibina oleh Ibu Tuti Ike Rahayu. Tugas dari Sekbid Orpol yang pertama, memantapkan dan mengembangkan peran siswa di dalam OSIS sesuai dengan tugasnya masing-masing. Yang kedua, melaksanakan latihan kepemimpinan siswa. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan dengan prinsip kejujuran, transparan, dan profesional. Yang keempat, melaksanakan kewajiban dan hak diri dan orang lain di dalam pergaulan masyarakat. Yang kelima, melaksanakan kegiatan kelompok belajar, diskusi, debat, dan pidato. Yang keenam, melaksanakan kegiatan orientasi siswa baru yang bersifat akademik dan pengenalan lingkungan tanpa kekerasan. Dan yang terakhir, melaksanakan penghijauan dan perindangan lingkungan sekolah. Program kerja Orpol pada OSIS periode 2020-2021 adalah acara memperingati Hari Sumpah Pemuda, LDK, Jumat Bersih, MPLS, Gerakan Menanam Tumbuhan, dan Sosialisasi dan Publikasi P4GN. Pesan dan kesan saya di Sekbid Orpol yaitu saya bisa menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab, berani, serta dituntut berpikir kritis, dan yang pasti sangat seru karena juga bisa mengenal banyak teman, banyak guru, dan mengerti berbagai macam karakter orang. Halo, perkenalkan nama saya Athena Nurhaliza dari Sekbid Pembinaan Kualitas Jasmani Kesehatan dan Gizi berbasis sumber gizi yang terdiversifikasi atau yang disebut juga dengan Kejas. Badan ini beranggotakan ketua, wakil, dan anggota. Sekbid Kejas dibina oleh Pak Damaika Suryantoro. Tugas ketua adalah bertanggung jawab atas seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya, melaksanakan kegiatan yang diprogramkan, memimpin rapat seksi, menetapkan kebijaksanaan, dan mengambil keputusan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Tugas wakil ketua adalah bersama-sama ketua menetapkan kebijaksanaan, memberikan saran kepada ketua dalam rangka mengambil keputusan, menggantikan ketua jika berhalangan, membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya. Program kerja Sekbid Kejas di SMKN 1 Malang adalah ikut serta dan menaungi kegiatan ekskul olahraga, termasuk saat ikut lomba, mengadakan acara pertandingan antar sekolah, menggelar lomba olahraga di internal sekolah, dan mengadakan kelas meeting. Hai, saya Dea Atila dari Sekbid PPBN PKBN. Sekbid PPBN PKBN adalah sebuah sekbid di OSIS yang menaungi ekstrakurikuler Paskibra. Anggota PPBN PKBN biasanya diambil dari anggota Paskibra yang mengikuti OSIS. PPBN PKBN adalah singkatan dari Pembinaan Kepribadian Unggul, Wawasan Kebangsaan, dan Bela Negara. Sekbid ini dibina oleh Ibu Yesita. Kegiatan keseharian PPBN PKBN lebih mengarah ke kegiatan Paskibra seperti upacara, apel, diklat anggota, tertijab, pengukuhan, dan lain-lain. Tugas PPBN lebih mengarah ke kegiatan administrasi Paskibra, namun juga tetap turun lapangan saat kegiatan, seperti contohnya menyiapkan proposal dan LPJ kegiatan lomba maupun diklat. Namun, dalam situasi pandemi ini, PPBN PKBN lebih berfokus kepada kegiatan membuat konten yang berhubungan dengan Paskibra, misalnya podcast dengan salah satu anggota Paskibra. Bisa juga membuat video kemerdekaan dan lain-lain. Kegiatan rutin yang dilakukan oleh anggota PPBN PKBN saat sebelum pandemi yaitu sebagai notulen buku merah putih dalam artian mencatat atau merangkum apa yang disampaikan pembina upacara saat kegiatan upacara maupun apel. Ikut serta dalam kegiatan pengibaran dan penurunan bendera merah putih setiap saat pada saat sebelum masuk jam pelajaran dan setelah pulang sekolah.
Hai semua, perkenalkan saya Alvina dari Sekbid KDBI. Di sini saya mau nerangin sedikit nih tentang apa sih KDBI itu. KDBI adalah singkatan dari komunikasi dalam bahasa Inggris. Tapi bukan berarti kita harus fasih dalam berbahasa Inggris. Di sini kita malah akan belajar lebih banyak mengenai itu sendiri. Sekbid KDBI dibina oleh Bu Tuti. OSIS MPK khususnya KDBI menaungi Extracurricular English Communication Center. Sehingga sangat disarankan bagi teman-teman yang mungkin sudah kenal atau menjadi bagian dari ekstrakurikuler ini untuk bergabung bersama kita. Lalu, apa aja sih program kerja KDBI? Secara umum, ada 3 program kerja tahunan KDBI. Yang pertama, bulan bahasa, seminar bahasa Inggris, dan juga teknik. Pada bulan bahasa, biasanya dilaksanakan pada bulan Oktober. Kita akan mengadakan lomba-lomba dan kegiatan seru terkait kebahasaan. Contohnya, storytelling, pidato, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada seminar bahasa Inggris. Di sini kita akan belajar sekaligus berbagi ilmu mengenai pentingnya belajar bahasa Inggris dari narasumber yang pastinya asik. Selanjutnya, tidak kalah penting adalah diklat SCC dan lomba eksternal. Di sini, komunikasi antar KDBI dan SCC sangat diperhatikan agar kegiatan dapat berjalan baik sesuai rencana. Hai, saya Fania Melinda, perwakilan dari Sekbid Kewir. Sekbid Kewir yang memiliki kepanjangan kreativitas, keterampilan, dan kewirausahaan adalah sekbid yang mengajak anggotanya untuk bisa mengembangkan kreativitas dan menanamkan jiwa wirausaha pada setiap anggotanya. Sekbid ini dibina oleh Ibu Titi. Dalam Sekbid Kewir sendiri ada beberapa program kerja yang harus dikerjakan. Seperti yang pertama adalah Market Day. Market Day adalah program kerja yang dilaksanakan pada bulan Maret, merupakan program kerja untuk mengajak seluruh siswa agar dapat berwirausaha. Jadi para siswa diperbolehkan untuk memperjualbelikan barang yang dibuat oleh siswa itu sendiri, yang nantinya akan dibeli oleh siswa lain atau khalayak lain. Yang kedua ada HUT Kota Malang. HUT Kota Malang yang dirayakan pada tanggal 1 April merupakan program kerja dari Sekbid Kewir. Pada peringatan HUT Kota Malang, Sekbid Kewir akan mengadakan acara untuk memeriahkannya. Acara pada HUT Kota Malang ini biasanya juga akan menjadi proker gabungan dengan sekbid yang lain. Yang ketiga ada Hari Kartini. Hari Kartini yang diadakan pada tanggal 21 April ini merupakan proker kewir yang mengajak para siswa untuk mengenang jasa pahlawan wanita Indonesia dengan rangkaian beberapa acara. Yang keempat ada Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas. Hardiknas yang dilaksanakan pada tanggal 2 Mei. Sekbid Kewir akan mengadakan acara di mana para siswa akan mengembangkan kreativitas dan kecerdasan dalam memeriahkan Hardiknas. Yang kelima, ada Seminar Kewirausahaan. Seminar Kewirausahaan ini merupakan gabungan dari Sekbid Orpol yang akan dilaksanakan pada saat MPLS berlangsung dengan tujuan agar siswa baru dapat mengetahui kreativitas apa yang dimiliki dan dapat menanamkan jiwa kewirausahaan pada siswa baru. Saya Prasasti Maharani dari Sekbid Bidang TIK. Sesi bidang TIK yaitu Teknologi Informasi dan Komunikasi. Sekbid ini dibina oleh Bapak Danbid. Tugas di bidang ini lebih mengarah ke dokumentasi setiap kegiatan OSIS. TIK mempunyai beberapa proker yaitu yang pertama, mengelola akun OSIS seperti Instagram, YouTube, TikTok untuk update jika ada kegiatan di sekolah. Juga untuk menyampaikan informasi seperti hari besar, MPLS, PPDB, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu membuat poster atau pamflet untuk mengetahui informasi setiap acara. Biasanya setiap hari besar, OSIS akan mengupload pamflet ucapan hari besar di Instagram dan yang mengupload anggota TIK. Proker yang selanjutnya yaitu lomba fotografi, lomba matching, dan lomba membuat video pendek. Proker ini merupakan proker gabungan dengan sekbid lain. Anggota TIK akan bekerja sama dengan sekbid lain. Dan ketika kegiatan OSIS, TIK bertugas untuk membuat behind the scene event OSIS berguna sebagai acuan untuk kedepannya agar lebih baik. TIK juga memiliki proker photoshoot setiap sekbid untuk kenang-kenangan ketika sudah menjadi purna. Proker TIK yang terakhir yaitu podcast yang berguna untuk memberikan tambahan informasi dan memotivasi warga sekolah agar terus berkembang lebih baik. Nah, itu tadi penjelasan mengenai MPK dan OSIS di SMK Negeri 1 Malang. Pastinya kalian sudah paham kan mengenai organisasi ini? Saat ini, MPK dan OSIS di SMK Negeri 1 Malang menyelenggarakan open recruitment anggota baru untuk periode 2021-2022 untuk adik-adik kelas 10 dan kelas 11 yang berminat mendaftar. Harapannya dengan adanya video ini kalian bisa lebih paham untuk memilih sekbid mana yang akan kalian pilih jika mendaftar.
Jadi, buat adik-adik, yuk bergabung bersama kita di OSIS SMK Negeri 1 Malang. Untuk informasi mengenai pendaftaran, kalian pantengin Instagramnya ya, @osispamsagaca. Sekian penjelasan dari kami mengenai OSIS dan MPK SMK Negeri 1 Malang. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Stay safe, stay healthy. Salam Pamsagaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.